Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Efesus 1 ayat 5 dan 6 demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara sekalian, gambaran yang kedua dari berkat Allah di dalam sorga yang dikaruniakan kepada orang percaya adalah adopsi. Adopsi, terjemahan harafiahnya menempatkan sebagai anak, merupakan istilah hukum untuk menggambarkan perpindahan otoritas dari seorang ayah kepada ayah yang lain. Sejak itu, sang anak kehilangan hak warisnya dari ayah yang pertama, sekaligus menerima hak sebagai ahli waris dari ayah yang mengadopsinya. Perpindahan otoritas itu bersifat permanen, satu kali untuk selamanya. Paulus menggunakan metafora ini untuk menggambarkan beberapa hal, yaitu yang pertama, sebagai orang berdosa, kita sebelumnya adalah budak dosa, dan oleh karenanya berada di bawah otoritas dosa. Tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus kita diadopsi menjadi anak Allah, dan oleh karenanya berada di bawah otoritas Allah. Yang kedua, sebagai dampak dari adopsi itu, kita mendapatkan hak waris kerajaan Allah. Dan yang ketiga, adopsi itu bersifat permanen. Sekali anak Allah, selamanya tetap anak Allah. Paulus di dalam Galatia 4 ayat 7 berkata, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah." Dan yang keempat, karena kita sudah diadopsi menjadi anak Allah, maka sebagai konsekuensi logisnya kita harus hidup sebagai anak Allah, yaitu meninggalkan zona nyaman kita yang sudah kita hidupi selama bertahun-tahun sebagai hamba dosa, dan hidup di zona yang baru sebagai anak-anak Allah. Perpindahan zona tersebut tentu saja bukan sesuatu yang mudah. Namun jika kita taat dan setia, maka kita akan menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pada saat itu barulah kita menyadari betapa bodohnya kita dulu, mau membiarkan diri dibelenggu oleh dosa. Maka orang yang sudah menikmati kehidupan sebagai anak-anak Allah seharusnya tidak mungkin ingin kembali lagi menyerahkan diri kepada dosa. Jika kita masih ingin kembali lagi menyerahkan diri kepada dosa, maka iman kita patut dipertanyakan. Karena itu mari kita pastikan bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Amin.